Gua kalau bisa nih men, jadi ada penindakan yang tegas bener-bener dari dinas apartemen setempat yang apa namanya aparat ya kan Cibotan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan di channel Tuan dan Nyonya. Malam ini gua mau cerita. Lu mau cerita? Iya. Cerita apaan? Malam ini gua mau cerita ya dari kelanjutan video gue yang sebelum-sebelumnya mengenai gua dari datang ke sini dan sampai gua istilahnya bisa sampai dewasa ini, ya kan? Tapi gua di sini bakal cerita lagi untuk menindaklanjuti tinggal gua di Ciseeng sekarang ini. Dan yang keduanya, apa cita-cita gua ke depannya? Lu apa semuanya? Semuanya. Tapi untuk hari ini mungkin gua dulu ya men. Karena hari ini gua lagi bergebur banget ya kan. Semangat banget buat nyari cuan. Begitu. Oke. Nih, kalau gitu gua mau nanya nih. Lu waktu di Ciseeng sekolahnya di mana? Gua sih dulu ya, gua lanjut lagi cashback video kemarin. Gua itu Cashback. flashback. Ini dipotong nggak men? Potong nggak men? Enggak dong. Ya udah nggak seru dong. Lanjut. Nggak seru deh kalau main istri gua kalau potong nggak seru. Oke, kita potong. Potong ya. Ya. Udah nanya lagi, ulangi nanya gua. Ya, lu sekolah di mana waktu di Ciseeng? Ini teman kita kasihan nih. Iya. Bukan orang saya Jadi ini. kan lu lagi dong. Nanya lagi. Kayak tadi. Lu waktu di Ciseeng sekolahnya di mana? Dia kan teman kita nih bukan orang Ciseeng nih. Mm-hmm. Lu lupa ke Ciseeng baru kan, Pak? Baru Baru kan? 2 tahun. Tuh, 2 tahun. Berarti lu berdua udah lama dong. Lama gue main sini. Gue sih dulu SMA, gue juga di sana men, di Ciamis men. Tapi gue di sini SD sampai SMA ya, gue sampai kuliah pun di sini. SD mana? Gue min 1 Bogor. Min 1 Bogor. Iya. Wih, berarti kalau ada yang nonton Min 1 Bogor. Min 1 Bogor, Angkatan alumni berapa? men. Gue angkatan 2004 ya kalau nggak salah. Ya kan, gue lupa men, soalnya udah lama juga. Ya kan, kita lanjut aja. Ya gue sih di sini jujur aja, Ciseeng gue betah banget di sini. Ya tempatnya nyaman, dekat wisata. Terus ya lingkungan gua juga istilahnya orangnya enak, tangga rumah gua ya welcome semua lah. Tapi nggak tahu gimana lu Pak, lu di sini nyaman nggak Pak? Nih, lu kan 2 tahun nih di 2 tahun di Ciseeng. Enak gak Ciseeng? Enak. Lu jangan takut dibully gitu dong. Enggak, serius enak. Di perumahan kita ini kan ada air terjun ya. Yo. Ah. Orang-orangnya juga enak-enak. Kebetulan di blok kita itu isinya orang yang bisa dibilang Best friend. pendidikan semua. Saling membantu ya men. Saling membantu gitu men. Kalau lagi susah nggak dibantuin. Kalau lagi susah dibantuin. Lu bantuin? Bantuin. Kalau lagi Pokoknya seneng, makan bantuin. aja minta sama tetangga. Oke. Kalau lagi nggak masak, berdua. WA. Sis masak nggak? Nah, Eh. gitu kok di sini enaknya. Terus juga cuacanya masih adem, enak lah buat bulan madu gitu pas awal-awal nikah kan. Berarti Belum Ciseeng. madu seru ya Pak? Seru di sini. Ciseeng enggak ada matinya ya. Oh, Nggak Nggak ada nyesel matinya. dong jadi orang Ciseeng. Enggak. Nih kalau perempuan satu ini nih ya, istriku. Lu Kalau lu gimana cuy? udah lama kan tinggal di Lu di sini mungkin dari kecil kan men? Dari SD kelas 2 2022 pokoknya. Udah lama. Cabe Ciseeng. Iya men, Ciseeng men. Kita naik motor bertiga. 2022 Pakai hot pants. 2002 pindah ke sini. Itu dulu tuh tinggal di Alamparung. Dulu ya yang gua tahu jalanan Ciseeng tuh masih sepi banget. Abis maghrib aja tuh nggak ada yang berani orang buat lewat. Soalnya Dulu tuh men pakai mobil odong-odong ya men? Iya. Iya kan? Kira 10 men, makanya ya hijet gitu men, lucu banget, jalannya rusak kan men. Inian, apa ya rusak banget. Nggak Udah kayak gitu sekarang. nggak segede yang kayak sekarang. Tapi Karena nggak kan udah banyak mobil dilebarin. gede, nggak dulu nggak sekarang. Nah. Kalau di sekarang tuh banyak mobil gede kayak mobil-mobil transformer begitu. Kalau sekarang kan udah banyak motor, banyak Proyek banget juga. kan. Dulu tuh angkot bener-bener 24 jam. Kalau sekarang kan angkot udah jarang Jarang. banget di sini.
Tadi lu ngomong masalah mobil gede nih. Rokok dong, korek men. Nggak ada. Itu tuh mobil gede, berarti lu selama tinggal di Ciseeng udah lama ngalamin lu setiap hari ketemu tronton, ketemu dump truck tuh kan. Udahlah, gue SMP aja perangnya sama truk udah jalanan hancur. Nih, Truk bukan mulu. yang gua heran tuh kan gini. Ini truk nih kalau lewat kadang nggak tahu jam ya. Iya. Harusnya kan kayak gitu-gitu kan ada Ada aturannya. waktunya Kan. pasti Kalau men. masuk tol aja kan dijam-jamin tuh. Jam Iya. berapa sih biasanya kalau masuk tol tuh? Malam setelah Malam. office Jam hour 10-an ya? di atas jam 9 Sampai Iya. jam 5 pagi ya. sampai jam 5 pagi. Nah, di sini tuh yang kita lihat kan pagi, siang, sore, malam tuh lewat mulu tuh truk tuh. Menurut lu gimana tuh? Sebagai orang Ciseeng. Nah, sebagai orang Ciseeng baru juga tuh kan ngelihat setiap hari truk mondar-mandir nggak ada aturan, bahkan kemarin ada kecelakaan sampai yang korban jiwa kan tuh yang di dekat Konsultan ya. kecamatan. Dua ayah ke Iya. Sultan juga. Yang di kecamatan tuh yang Kecamatan 2 juga ada. kali yang Oh, iya, truk sepi itu kan. Iya benar. Iya Gimana memang tuh? kalau menurut gua nih men, ya khususnya kita warga Ciseeng ya, karena kita sendiri yang kita alamin, yang kita hari-hari ya kita jalanin. Gua sih jujur aja, ya namanya orang usaha, gua nggak mau ganggu apapun. Orang usaha kan banyak men. Gue juga istilahnya ya ngalamin lah orang usaha. Cuman kan ada beberapa istilahnya aturan-aturan yang harus diikutin gitu. Cuman gue menyayangkan banget hal ini terjadi di daerah tempat gue tinggal. Seperti tidak ada aturannya. Kenapa gue bilang begitu? Oke, ada supir di sana yang ngebawa barang, mau barang dan mobil gedenya yang mencari nafkah lah kurang lebih. Tapi kan semua itu ada pasti jam-jam operasionalnya. Gue sih nggak masalah dia mau bawa penuh atau gimana, nggak jadi masalah. Cuman ya harus ada aturannya, terutama para pejabat di daerah setempat, seperti contoh desa, kecamatan, ya kan, terus kabupatennya itu harus melihat langsung, terjun langsung, harus ada indikasi istilahnya tanggap tergap. Jadi sigap. Kenapa gue bilang begitu? Jadi jangan cuman istilahnya jalan dibenerin aja, yang enggak juga sebenarnya harus survei langsung. Kenapa gue bilang begitu? Jadi jam-jam operasionalnya itu harus benar-benar ditentukan dari aparat daerah setempat. Tapi kan bukannya udah ini ya, apa namanya, udah ada Kan udah ada aturannya tuh. udah ada aturannya. Tapi gue perhatiin men, meskipun ada aturan tetap aja nggak pada ngebandel. Ya mungkin kan kita nggak bisa nyalahin apa supir atau bagaimana, mereka juga kerja. Yang harus yang kena istilahnya sanksi itu atau teguran itu yang pihak PT pengelola. Iya, yang apa, yang tambang penggarapannya, tambang Itu tuh tanah, kemana sih? Ke pasir, daerah batu. mana sih? Ya banyak juga men. Ada yang ngirim ke Tangerang mungkin, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bogor, pokoknya intinya Jabotabek pastinya. Intinya mereka itu disebutnya penambang, ya kan? Penambangan gitu. Cuma memang sering banyak kejadian di daerah wilayah kita, ya kan? Kita cermati aja wilayah kita, terutama yang ke Ciseeng ini, dari jalur Haji Nusa sampai ke Haji Usa, Haji Usa ya kan? Sampai ke Jampang itu harus ada punya aturan. Yaitu Nah, aturan ya itu men, jam-jam istilahnya operasionalnya gitu Jadi, loh. Bukan. Kemarin kan sempat disonding tuh di grup Facebook juga rame kan, aturan udah dibuat bahwa truk itu boleh melintas dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Tapi akhirnya banyak juga truk-truk yang di luar jam itu kan masih suka ngelintas tuh sampai akhirnya terjadi kecelakaan segala macem. Menurut lo peran-peran di setiap desa itu butuh nggak sih kasarnya ketika dia melintas Ciseeng? Ya kita stopin aja gitu sebelum jamnya nih, kita stopin, lu belum masuk jamnya nih, mundur gitu. Ya Tapi harusnya kayak sih bakal kalah deh. Maksudnya kalah dalam Untuk- artian kan pasti dia juga ada yang nge-backing lah, entah ormas atau apapun itu. Nah, Pasti akan kalau- kalah. Kalau menurut gue malah yang nge-backing malah pemerintah setempat. Bisa Karena jadi. kan Iya. cuman ini kasarnya ini Ini opini menurut kita pendapat aja. lu. pendapat ya, Iya. kita istilahnya bukan menjelekkan suatu Karena ormas atau aparat, kita hanya berpendapat aja di sini Yang ya. pertama kan ini kan bukan jalanan besar ya. Heeh. Maksudnya kan bukan jalanan, ini jauh lah Iya. dari jalanan besar. Bukan kan? lintas provinsi Bukan juga. lintas provinsi, dan ini bukan Bukan. jalan provinsi. Jadi kalau aturan itu udah dibuat, terkadang itu para perusahaan PT-PT
yang punya truk-truknya itu menganggap hanya untuk jalan provinsi. Iya benar. Seperti jalan tol, atau kalau di Jakarta itu kita melintas ke Sudirman, Tamrin. Nah itu Ada jam-jamnya. Kalau di sini kan diabaikan aja karena yang pertama petugas dari disubnya pun nggak ada di nah tempat. nggak ada sama sekali. Kepolisian nggak ada. Jadi malah yang nge-backup, yang ngatur-ngatur itu semua malah ormas. Ormas yang bekerja. Seharusnya disub itu bekerja sama dengan ormas dan pemerintah setempat, bukan kepolisian, untuk mengatur itu semua. Selama ini kita keluar pagi-pagi, yang mengatur lalu lintas truk tersebut ormas. Iya. Berarti menurut lu ormas juga Ormas untuk berperan. dong Berperan ya. bagus di sini bagus ormas. kan. Akhirnya dia yang ngatur juga, dia segala Terus pertama, macamnya. Yang gua rasa ormas kan menarikin retribusi ya. Ya, pada truk. betul. Itu juga nggak untuk mereka sendiri. Betul. Yang gue lihat jalanan kalau hancur daerah sini pasti cepet banget benernya. Iya sih, yang gue lihat coba deh lu kayak di depan jalan tuh Ada lubang sedikit aja, paling seminggu 2 minggu udah halus. walaupun emang nanti rusak lagi, cuma kan karena memang itu uang dari, mungkin ya gue nggak tahu sih, ini kan menurut pendapat kita Dari uang perusahaan truk. Iya, akhirnya dibelikan, yang penting jalannya tetap layak Bagus. Tapi gua tetap nggak setuju, men. Kalau misalkan dia masih tetap beroperasi, men. Karena memang jujur aja. di luar jam operasi. Iya, betul, men. Jadi harus ada benar-benar pihak yang benar-benar tegas, terutama kepada bupati yang harus berwenang, terjun langsung untuk menangani masalah ini, men. Karena kalau begini terus banyak korban, men. Karena bukan sekali 2 kali, men. Udah sering banget. Sudah sering banget ya, men. Iya. Dan pasti Makanya makan itu- korban. Iya, men. Kalau masalah korban, kalau gue sih berpendapat terkadang di sini orang yang naik motor itu nggak tahu aturan juga. Udah tahu Iya. itu mobil gede itu kan blind spotnya itu kan nggak kayak mobil kelihatan, kecil. Iya. betul. Bahkan kita terkadang bawa mobil kecil pun itu kan ada titik blind spot. Iya benar. Apalagi truk. Harusnya lebih sadar diri lah orang yang naik motor itu nggak asal nyalip, terutama nyalip dari kiri. Tapi keseringan orang sini tuh pasti dari kiri loh. Pasti kalau dari nyalip. kiri, itu blind spot. Gue aja Iya. kalau lagi nyetir kadang-kadang nggak kelihatan, Iya, tiba-tiba gue ada aja orang lagi di kiri. nyetir terus. Ada orang aja di kiri. Nah, naik motor itu harus lebih diedukasi lagi. Nah, tapi gini, maksudnya ketika kita lagi ada di belakang truk nih, yang akhirnya bikin lu nyalip tuh apa sih? Biasanya kalau gue pribadi sih, anjir, udah truk jalannya lama, debunya nauzubillah min dalik, ya akhirnya mau nggak mau. Gua sih kita terutama selepetan ini, gitu. men. Gua takut tabrak di belakang juga, mobil. Itu yang gua takutin, men. Asli, kalau gue di belakang gue ada truk nih, Itu pasti, men. Itu yang gua takutin. padahal nggak mungkin ditabrak. Iya, itu yang gua takutin. Karena kenapa, men? Karena kalau muatan besar, muatan berat sampai 15 ton ke atas, kalau merem dadak itu Nggak bisa. loss, men. Loss. Karena mobil gede itu pakai angin. Beda kalau mobil biasa. Kalau mobil Dia biasa pakai kan angin. pakai minyak. Kalau dia pakai angin. Tapi kadang ini juga sih kayak truk-truk gede itu kalau lagi nggak ada muatan, Ngebut. bawanya Nah, ugal-ugalan iya, banget. itu juga sih, men. Kadang kayaknya gitu tuh, lagi nggak ada Iya, muatannya, bawanya ugal-ugalan dan banget. bawa muatan lelet, jadi kan ya gimana ya. Nah, itu emang harus ada penyuluhan sih dari pemerintah Nah. setempat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Iya. Karena yang berhak menindak kendaraan umum atau niaga itu kan Dinas Perhubungan. Nah, Iya. sejauh ini selama lu di sini pernah nggak sih lu ngelihat dinas perhubungan gitu yang langsung turun ke lapangan gitu selain ormas? Gue lihat, men. Gue kemarin lihat, men, di kantor Beberapa kecamatan Ciseeng. Cuman berapa kalau nggak salah minggu-minggu kemarin ya antara tanggal 10 Februarian lah ya, kalau nggak tanggal 8, intinya tanggal 10 ke bawah, dari tanggal 10 ke bawah atau tanggal 1 ke atas ya. Itu gue pernah kemarin ada penindakan, men, di sana. Tapi ya cuman di gitu doang. Seger-gedegan doang. Iya. Kesananya udah nggak ada lagi, blank lagi. Itu pasti ada jamnya kan, sampai Iya. jam 10 pagi. Iya. Iya. Ada yang Kadang udah los. Mereka Udah juga loh. cuman foto aja. Iya, maksud gua kalau bisa nih, men. Jadi ada penindakan yang tegas bener-bener dari dinas apartemen setempat yang apa namanya? Aparat. Ya kan? Dipotong kan? Nggak usah dipotong. Ya, aparat, men, maksud gua. Karena kenapa? Yang bisa menilang si kendaraan drivernya itu cuman Dinas Perhubungan. dinas perhubungan dan kepolisian, men. Ya kan? Maksud gue seperti itu. Kenapa gue bilang begitu? Jadi kan ada supir-supir yang ngebandel, ya kan, yang tidak tahu aturannya. Betul. Gue bukan menyalahi dia mencari nafkah, bukan. Gue balik lagi, gue enggak. Gue juga supir kok. Gue juga ngalamin supir dan gue juga istilahnya tahu gimana cari uang, deritanya supir bagaimana. Gue tahu banget masalah itu. Tapi alangkah baiknya
itu ada aturan mainnya, jam kerjanya lah. Minimal kita menghargai pengendara orang lain juga. Jadi kita ngasih kelonggaran atau hak mereka, ya kan? Haknya mereka nih. Pagi jam kantor dari jam 7 pagi sampai jam berapa? Itu kan hak orang yang istilahnya ya Sama masuk ini sekolah, anak sekolah kan, ya karena kita masuk ngeri kan kerja. nih anak-anak kita ntar mau pada sekolah. Iya, apalagi cewek men. Nah. Kalau perempuan bawa motor tuh ya senak dia kadang-kadang. Kalau kata dia kiri malah sen kanan begitu. Kita Kayaknya ngerinya sih- nganterin anak sekolah ntar tau-tau pada saat gimana. emang harus ada dari warga sih yang melapor sih menurut gua. Kayaknya udah banyak warga yang sebenarnya yang melapor. lapor. Cuman ya Cuma penindakannya pasti kan responnya lama. nah itu. Kita kan nggak tahu responnya seperti apa. Tapi gua harap kalau Laporan ada sih udah video ini banyak. kita langsung dapat men dari ya bupati kita lah. Ya kan, Bu Haji tolong dong ini Emang di Bu Haji ya? Iya, bupati kita perempuan men. Ya kan? Kalau itu wali kota ya. Kalau siapa? Bima Aryati. Iya. Iya. Bu Haji nih kita bikin Tapi vlog begini kayaknya- tuh ya mudah-mudahan sampai ke Bu Kalau ke Haji dah. bupati itu terlalu jauh. Ya kan? Ini urusannya ini kan Pem Pemkab. Tapi kan men Kabupaten. ada pemasukan Kabupaten. daerah juga. Ada. Masukan daerah itu ya ke kabupaten. Ini kan Iya. kita masuk ke kabupaten. Kabupaten. Gitu loh. Ya mungkin kan begini oke lah. Jalan jalur dari Ciseeng sampai istilahnya ke Jampang itu jalannya bagus. Gua akuin pemasukannya oke. Tapi kan jam kerja operasionalnya untuk keselamatan warga setempat atau sekitarnya kurang men. Maksud gua gitu. Jadi harus benar-benar fokus. Dari jam 8 malam mobil besar itu diwajibkan silakan saja sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh ke sini, ya itu hak warga setempat Betul. men. Maksud Cuman- gua gitu. Kalau memang sudah berlarut-larut tidak ada penindakan, berarti dari warga sekitar sini harus lebih berhati-hati ketika berkendara. Iya, tapi kan kita harus tanya men, kenapa tidak lanjuti? Ada apa di sana? Nah itu. Ya. Apa ada Makanya. di balik? Baiknya sih dari kitanya aja dulu deh yang lebih berhati-hati berkendara. Oke. Karena gini ya orang maksudnya yang orang-orang sini juga kan apalagi sekarang udah banyak banget motor ya. Ya. Anak kecil aja tuh udah pada seliweran Ah, itu bawa tuh. motor. Itu. Yang belum kasarnya belum cukup umur untuk bawa motor udah pada bawa motor. Kalau menurut gue justru itu yang lebih bahaya daripada Nah truk. itu Iya. bawanya kan pada Jadi seenak-enaknya. terkadang truk itu melindas orang itu pasti dia nggak mau melindas sebenarnya. Sebenarnya nggak mau lah karena musibah. posisi dia itu di blind spot nggak kelihatan. Ketika lu udah ada di roda belakangnya lu tuh nggak kelihatan dari spion. Iya karena kan mobilnya gitu juga. Iya. Terlepas dari ini ya. Terlepas dari jam operasional dia bagaimana, mau di jalan tol kayak mau di mana, truk tuh mendingan dijauhin. Ketika kita mau nyusul pun kita ambil jarak. Nih, berarti seandainya nih lu lagi keluar gang. Ada truk nih di depan lu. Lebih baik lu maksudnya gini. Kan ada pilihan berarti kalau emang lu mau nyalip ya nyalip atau lebih baik lu udah tahan aja di belakang. Kalau gua lama-lamain, gua dari dulu udah kalau kalaupun misalnya lu nggak nyalip, lebih baik lu udahlah lu lama-lamain deh kayak Iya. kamu tuh. Jadi biar lebih jaraknya jauh tuh biar lu juga nggak ngerasa debunya atau Iya. gimana. kalau gua dari dulu bawa motor, pokoknya udah area masuk Parung sampai ke rumah, itu kan pasti udah banyak banget truk tuh. Pasti gua sengaja gua pelanin, gua lamain aja karena ya kalau gua nyalip pun resiko. Iya. Bisa aja sebenarnya kalau untuk gua nyalip, tapi ya resikonya kan lebih gede kalau kayak gitu. Itu lebih baik dilama-lamain. Kalau gue sih gue salib kalau memang kondisinya aman. Mungkin beda ya perempuan Iya. sama laki-laki ya. Jalan di depannya aman, terus kita juga ngambil jaraknya jauh dan jangan lupa kita ukur kemampuan kendaraan kita, mau mobil atau motor. Tuh. Karena jarak untuk menyusul itu kita tahulah motor yang kita bawa atau mobil yang kita bawa kira-kira dapatnya nih kita menyusul. Tapi gue dulu pernah loh men. Gue pernah punya cerita. Jadi kan waktu lagi ada kejadian di dekat Sang Sultan tuh men. Yang Itu kan anak SMA ya? iya. Nah. Itu kan sempat gembor ya. Langsung katanya di demo warga Ciseeng kan istilahnya melarang gini ya kan. Gue juga ya karena gue memang warga ya kan. Gue mengasalkan sama warga, gue sempat menegur juga, "Bang, tolong dong kalau misalkan jalan ke sini jangan sampai pagi banget. Soalnya kenapa banyak orang lewat." Ya terserah saya dong, Bang. Saya juga kan istilahnya harus mengejar target. Gitu kata si drivernya. Ngejar target istilahnya berapa rit gitu men maksudnya.
berapa Terus, kali iya. berarti? Kan saya juga sama bang, katanya hak punya hak, istilahnya punya hak untuk aktivitas buat jalan ngirim barang. Terus gua giniin, iya bang, abang punya hak, tapi saya juga punya hak. Haknya abang ada tentuannya, jam operasional jam berapa. Intinya gua di situ malah debat men. Akhirnya ya gua nggak mau ribut, ya udahlah, gua langsung cabut aja udah gua. Cuman gua ngambil kesimpulan begini, si driver mencari target, si perusahaan mencari keuntungan. Betul. Mungkin dari pagi istilahnya sampai ketemu malam istilahnya 5 rit. Nah, sedangkan dari malam sampai subuh lagi cuman 2 rit. Nah, mungkin kan ada keuntungan yang lebihnya dari mereka. Mungkin seperti itu sih men. Gue pernah nanya juga men gitu. Jadi dilema juga ya antara ya Serba sebenarnya salah sih serba salah sebenarnya. kan. Cuman harapan lu deh. Sekarang Harapan lu begini mungkin ya. buat kasarnya ya inilah ya, kita di perapatan Cisaeng tuh SD 1 SD 2 Cisaeng. Kalau di jam-jam keluar sekolah kan suka anak kecil Iya, tuh rame ya. nyebrang. Apalagi itu kan seberang-seberangan. Iya. Dan banyak banget truk lewat tuh. Ya di samping di luar jam operasional juga memang kan balik lagi ke diri kita kan. Cuman harapan lu gimana tuh untuk kedepannya Ciseeng nih buat yang lebih baik lagi, lebih nyaman lagi untuk khususnya untuk berkendara. Apalagi kan yang memang jadi masalah itu kan terkadang sering diangkat tuh cerita-cerita tentang truk-truk itu kan. Iya benar. Gimana? Ya harapan gue pertama banget ya mungkin akses jalan ya harus bagus. Yang kedua penerangan jalan di jalur Cisaeng ini kan belum ada penerangan jalan men. Masih Iya, banyak kongsi yang tuh. gelap ya kan. Kongsi gelap banget tuh. Iya, maksud gua harapan gua itu yang ketiganya tolong untuk yang punya penambang, yang para punya pengusaha, meskipun istilahnya dia mengejar target, tolong berikan hak untuk kami warga Cisaeng ini untuk kenyamanan bersama. Tolong jam operasionalnya diperbaiki, harus ditaati dan diikuti yang sudah dikeluarkan oleh daerah setempat. Harapan gua gitu. Yang keempatnya ya mungkin ya Masa tadi baru pertama. oh iya ya harapan gua istilahnya para instansi-instansi terkait ya harus turun tangan untuk istilahnya menghadapi permasalahan ini kan gitu men. Betul. Lu bayar pajak, gua bayar pajak, yang lain bayar pajak, perusahaan pun bayar pajak. Ya istilahnya kita di tengah-tengah ya kita serahkan kepada pemerintah yang mengambil keputusan, yang punya kewenangan. Kita sebagai warga cuma bisa ngikutin aja bro. Kan gitu men. Jadi gua harapin sih. Mungkin itu bro yang gua harapin. Untuk ini ya, untuk kenyamanan Iya, warga benar. Cisaeng dan Kenyamanan dan keamanan. Ya, oke. Biar itu sebenarnya apa yang diomongin sama Irfan ini biar tidak timbulnya konflik. Betul. Betul. Ketika nanti itu truk selalu melanggar aturan yang udah dibuat, ya, pastikan nanti warga sekitar sini akan berontak. Iya. Akan terjadi namanya konflik. Itu untuk menghindari hal seperti itu. Oke. Kan sama-sama yang berangkat kerja pagi-pagi kan cari makan. Supir truk itu juga cari makan. Cuman kan jamnya udah diatur. Kita pagi, dia malam. Jadi tetap ada koridornya ya. Iya. Seimbang. Jangan- Jadi ya. Simbiosis mutua. Bukan itu. Oh, bukan. Loh kok bukan sih? Soalnya kan kita tidak mendapatkan Keuntungan profit gitu. dari truk-truk tersebut. Oh, iya. Kecuali setiap lewat dia ngasih kita baru simbiosis mutualisme. Kalau gitu simbiosis Nggak ada. parasitisme. Bukan. Parasitisme itu parasit yang menempel. Gitu. Kayak benalu di pohon, lu nyedotin airnya. Gitu. Sebenarnya itu sih intinya. Berarti lebih ini ya. Lebih ke kenyamanan dan keamanan agar tidak terjadi konflik. Ya mungkin itu aja men. Kalau misalkan ada yang istilahnya masukan, kritikan, boleh komentar di channel Atau ada yang kita. setuju dengan pendapat Iya. kita gitu ya. Silakan saja komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Oke men? Jangan lupa di-share juga. Nah, ini yang paling penting nih. Di-share biar orang-orang tuh pada baca, pada lihat baca, juga. pada lihat, Biar pada tahu ya men. biar pada tahu. Berarti Semoga jadi aja. gini maksudnya buat berani beropini ya. Ya, nggak? Betul. jangan cuman diam dan ngomong di belakang. Betul. Yang ada nanti- beropini lah. Ya nanti terjadinya apa? Jadi provokator. Nah, itu yang Dan satu men terutama Jadi men. konflik. Mudah-mudahan bupati kita tuh ngelihat video Aduh, kita. amin banget ya. Amin Ya Bupati kan? dan Ini Wali bukan Kota. kita tidak Bupati. menyalahkan kita tidak menyalahkan satu pihak.
Tapi ini Jadi kita pendapat kita aja. iya, pendapat kita agar Ciseeng lebih baik, karena kita kan sebagai warga Ciseeng juga sebagai apa ya, orang yang udah lama nih tinggal di Ciseeng, pengen Ciseeng itu jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, Benar, lebih jauh maju. lebih aman dan Jadi lebih maju. orang begitu kita bilang Ciseeng, Ciseeng keren. Iya, Jadi karena nggak dianggap ini loh. Kampung. Kayak teman-teman gue Kayak orang, aja. Ciseeng jauh banget, jauh Ciseeng. banget, jauh Ih banget. gila jauh banget lu punya rumah di situ. Kok ada Kayak- sih rumah di daerah Kayak situ? jijik banget gitu. Iya. Padahal rumah dia di mana? Di Bekasi. Di mana Bekasi apa nggak lebih jauh ke Ih Jakarta? kampung banget lo orang Kesannya Ciseeng, gitu. boeng. Heeh. Padahal yang ngatain gitu lebih bohong, Wow. lebih kampret. Emang dia tinggal di Jakarta. Tapi Jakarta juga pinggiran. Jakarta juga pinggiran, masuk Iya. gang. Makanya Buat kita apa? kesannya tuh kalau bilang "Di rumah di mana?" Mau ngomong Ciseeng tuh gimana gitu ya. Kayaknya tuh gini, kayak orang tuh kayak nggak ada yang tahu Ciseeng gitu. Pasti ada yang nanya, di mana tuh Ciseeng? Dibilang Parung. Oh Parung. Jadi terkenal Parung nggak sih? Parung. Ya, bukan Ciseengnya Ciseeng. nggak ada yang Sebenarnya nggak tahu. apa-apa. Kita mau tinggal Mungkin di kalau mana orang aja. yang dekat-dekat sini, oh Ciseeng tahu. Tapi kalau kita udah ke Jakarta apa mana, Ciseeng mana sih? Kita tuh Itu Parung. boleh Baru tinggal di tahu. kampung. Cuman kita itu tinggal di sini menjadi warga yang superior Gue setuju. gitu. Kita nggak perlu mencari-cari lagi aktualisasi diri atau apa dengan apa. Kita di sini tuh apa adanya. Betul. Berarti kita tetap bangga menjadi warga Ciseeng. Bangga. Dan kita juga salah satu bagian dari Coba Ciseeng kalau lu yang bangga mau ingin- warga Ciseeng, bahasa Ciseeng tuh apa aja yang udah. Ah, Lu kan udah 2 Ah. tahun nih di sini nih. Banyak nih kayak dia nih. Asli nih. Apa be? Bagong. Gitu. Udah gitu. Mengapa? Ora bagian dah gitu men. Padang nggak? Dah begitu. Iya, Iya. pokoknya buat yang nonton ya, nggak usah malu. Lu mau tinggal di mana aja, mau di kampung kayak gimana. Yang penting lu bisa hidup mandiri, nggak bergantung pada orang tua. Nah, betul. Beli sendiri. Betul. Walaupun harganya murah, lu beli sendiri. Tapi suatu saat ini pasti akan tinggi harga-harga di sini kayak Pasti tanah. loh. Sekarang aja kan juga udah lumayan, Iya. udah pasti naik. Sekarang ini udah gila-gilaan perumahan di sini aja. Ciseeng, berarti hal baik dari Ciseeng. Lu selama tinggal di Ciseeng, tempat apa sih yang paling bagus di Ciseeng? Yang pasti yang terkenal ya pasti Sungai Cisadane men. Oh salah kalau kata gua. Itu Gunung Kapur. Gunung Kapur ya? Gunung Kapur. Gunung Sama Kapur. satu lagi yang Dari paling viral. dulu. Apa tuh? Wanagria, pantai buatan. Oh iya benar men, benar. Pantai buatan Wanagria. Kawan-kawan kita bikin Tapi men, enggak, sana. lu pernah enggak ke situ? Ke Wanagri ya? Belum. Udah dong. Kok enggak? Pertama kali buka tuh men. Udah dong. Jadi Pantai kalau- buatan. Iya, kalau Cisadane itu ada tempat kopi di sana bagus banget. Oh, iya benar Tahu asli. kopi kayangan. Kopi Kayangan. kayangan. Itu good Orang-orang banget. yang punya kopi kayangan kalau tahu video ini Iya, iya, ya, gua pernah. dikasih Nanti benefit lah. nanti kita akan samperin di sana. Oh iya benar-benar kita bikin Ya kan? konten di sana ya. Oke, kita nanti Iya, iya. ngepost di sana men. Boleh. Ngevlog, Besok oke? gimana tuh? Ya Boleh, intinya boleh. kita gas aja. Semua kuliner di Ciseeng, ya kan? Tempat wisata di Ciseeng kita akan sambangin semua. Biar Oke, pada tahu. berarti kita minta dukungannya buat warga-warga Ciseeng untuk mensupport channel kita, karena kita bakal terus ngebahas tentang Ciseeng. Kita akan mengeksplor isinya, alamnya, kulinernya, bahkan kalau ada hal-hal horornya. Hal-hal gelapnya kita. Nah Nggak usah ini jauh-jauh kalau Ciseeng undercover. belakang perumahan kita kan ada tempat wisata. Iya. oh iya, lu udah pernah kesana? Lu udah pernah? Kopses. Iya. Ya gue sih lihat doang di atas men. Atas mana? Belum. Dan Enggak, sama gua. belum pernah. Sama gue juga belum. Iya. Kata orang-orang mah bagus katanya. Iya. Coba Kopses, sama-sama oke. kesini. Kopses ya kan, Curug Cibentang. Nah, Curug Cibentang. Perumahan kita ada di mana sih? Perumahan kita ya saat ini di perumahan Cibentang Indah Residen. Oke, buat yang mau beli rumah bisa ambil di perumahan Cibentang Indah Residen biar kita dapat fee 2 juta rupiah. Oke. Oke, kalau gitu pamit dulu. Lu siapa? Gua Irfan. Gua Kiki. Ini Siana. ya, Dadah. kita ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Let's go.